Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadiniya wa kulli niyatin sada ila hadratin nabiyina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi wa asbijirani kiram syurillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin was sahabatit tahirin, khususan sadatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain. Nas'aluka al-barakah ya Allah wa salamata bi barakati sahabati Rasulillahi ajma'in wa bi barakati zurriyyati Rasulillahi ajma'in wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin wal mu'allifil mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah. Summa ila hadrati jami'i masyaikhina, summa ila hadrati jami'i man asana ilaina. Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum, syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madadan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala takilna ila tadbiri anfusina fannafsu ta'jiju an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amani ila rajaika waj'an sa'ilan wa yadan. Ya Rabbi bil Mustafa
وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا ربي بالمصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sama kita muliakan Murabi Majelis Taklim Kopi Hitam Ananda Al-Ustaz Aswad bin Mansah, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, barakah dunia, barakah akhirat. Beliau beserta keluarga ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para jamaah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini di majelis kopi hitam yang insya Allah kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab Allah turunkan rahmat barakah buat kita semua. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah. Allah yang menggerakkan hati langkah kita ke tempat ini, menyatu zahir batin di tempat yang insya Allah diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang setiap langkah kita mudah-mudahan menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, langkah yang akan mengangkatkan derajat dunia dan derajat akhirat. Salawat salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Orang bahagia itu orang yang mempersiapkan amal soleh untuk bekal kehidupan buat di akhirat. Itu orang bahagia. Orang yang membekali, mempersiapkan amal soleh untuk menjadi bekal buat nanti menghadap Allah, itulah tanda orang bahagia. Termasuk majelis taklim ini. Orang yang ngaji itu sedang menimba ilmu, mencari ilmu. Ketika ilmu sudah didapat sebagai anugerah dari Allah, maka ilmu itu tersalurkan buat dohir batin kita, buat dohir batin orang lain, sehingga itu menjadi amal soleh yang sempurna. Dan dari situlah tanda-tanda kebahagiaan. Saya ingat saya punya guru menyatakan begini, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan pernah bahagia orang yang mencari bahagia kecuali berkumpul dengan orang-orang yang ada dalam kebahagiaan. Jadi orang-orang bahagia adalah orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang bahagia. Majelis taklim itu jamaah kebahagiaan. Maka insya Allah kumpul kita di sini mendatangkan kebahagiaan buat kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Minimal ama utang nggak inget. Minimal tuh. Saking bahagianya sama utang kita nggak ingat. Ya ingat di kita salawat pati yang kita ingat. Sama utang stop. Ntar keluar ingat lagi tapi. Gitu keluar ingat lagi. Inilah majelis bahagia. Makanya bersyukur kita dikumpulkan dengan orang-orang yang meraih kebahagiaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Abi Hurairah, kepada Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amin, Allah meridai darinya. Apa Nabi sampaikan kepada Imam Abi Hurairah? Ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah, mur, perintahkan olehmu, ahlaka, akan keluargamu, bisolati, dengan mendirikan sholat. Jadi Nabi menyuruh kepada Imam Abi Hurairah dengan lisan yang mulia, wahai Abi Hurairah, perintahkan ahli keluargamu, anak istrimu, untuk mendirikan sholat. Ini kan ucapan Nabi, lisannya mulia. Berarti ada sesuatu perkara yang mulia yang Nabi sampaikan kepada Imam Abi Hurairah. Perintahkan olehmu, wahai Abi Hurairah, kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi urusan kita nggak boleh merasa untung dengan kehadiran kita melaksanakan sholat, tapi juga harus memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, terutama keluarga kita. Makanya waktu kemarin di Al-Musyawarah saya sampaikan bahwa puncak kehidupan manusia ada yang nihayatul maksud bil ibadah. Merasa anteng, merasa tenang, puncak kehidupannya dengan ibadah sendiri. Jadi kalau ibadah sendiri dia udah anteng, padahal masih ada anak turunan yang harus melaksanakan ibadah. Jadi kita nggak boleh merasa nyaman, nggak boleh merasa anteng dengan ibadah kita sendiri. Kudu ajak orang lain, kudu bisa mengajak ke orang lain, terutama mengajak kepada keluarga-keluarga kita. Itu ngajaknya dapat ibadah gak? Dapat. Karena Nabi yang nyampain. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi yang berkata berarti wahyu dari Allah. Ketika kita menyampaikan kepada keluarga tentang sholat, berarti ada nilai ibadah yang kita sampaikan buat anak istri kita tentang sholat. Dapat saham, dapat nilai kita. Apalagi kalau sampai anak kita sholat dan sholatnya istiqomah dalam ibadahnya. Nah itu saham terus buat kita dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti untuk menyuruh anak-anak keluarga kita untuk sholat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'tika, Allah mendatangkan kepadamu. Ya'tika, Allah mendatangkan kepadamu, birizki, dengan rizki. Birizki, dengan rizki, min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la tahtasibu, dari sekira-kira yang tidak engkau sangka-sangka. Min haitsu la tahtasibu, dari sekira-kira yang tidak engkau sangka-sangka. Ini bukan sekedar urusan rizki uang, tapi begitu kita memerintahkan anak kita, keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Makanya almarhum Wajengan Manunjaya mengucapkan kalau kita menyuruh kepada orang lain harus timbul dari hati. Jadi nyuruhnya pakai hati.
Kalau nyuruh lisan dengan hati kita, maka tembusnya dengan hati lagi. Kalau hanya sekedar zahir ngomong nyuruh salat, hati kita kosong ke Allah sambil nggak minta kita hidayah ke Allah. Padahal ketika kita ucap kepada ahli keluarga kita, hati sambil mau munajat ke Allah. Ya Allah, ya Wahhab, ya Wahhab, berikan anugerah kepada kami turunan-turunan yang baik ketika kami mengucapkan kalimat sholat. Jadi begitu kita ngucapin sholat, lalu anak melaksanakan sholat. Kira-kira itu rizki bukan? Rizki, anugerah dari Allah. Jadi urusan rizki bukan uang. Anak ngedengar perkataan kita untuk sholat, itu rizki dari Allah Ta'ala. Anugerah dari Allah. Rizki yang Allah kasih buat kita. Ya'tika birizki min haitsu la tahtasib. Allah akan datangkan kepada dirimu dengan rizki dari tanpa yang kau sangka-sangka. Itu urusan tadi. Ketika anak sholat, itu bagian daripada rizki. Apakah ada rizki yang lain? Wah, tentu jamaah. Begitu kita nyuruh sholat, karena kita ikut perintah Allah, maka Allah juga akan memberikan segala sesuatu, keinginan, harapan-harapan berupa rizki, baik urusan rizki duniawiyah ataupun rizki ukhrawiyah. Alhamdulillah. Nggak taunya kalau pengen banyak rizki, nyuruh aja sama anak sholat. Sholat, ayo yang sholat. Bangunin subuh-subuh. Bangun subuh. Itu Allah didatangin rizki buat kita. Allah diturunkan rizki buat kita. Min haitsu la tahtasib. Sekira-kira yang enggak disangka-sangka oleh kita, datang rizki. Wa misdaqu dzalika, dan adapun ayat yang membenarkan dalika yang demikian. Wa misdaqu dzalika, dan adapun ayat yang membenarkan akan yang demikian. Kalau tadi kan hadisnya. Jadi ada ayat yang menopang tentang apa yang disampaikan tadi oleh Nabi kepada Imam Abu Hurairah. Bi qauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, dan perintahkan olehmu, ahlaka, akan keluargamu, bisolati, dengan melaksanakan sholat atau dengan mendirikan sholat. Nah, ketika keluarga kita diperintahkan oleh kita untuk sholat, wastabir, dan bersabar engkau, alaiha, akan itu sholat. Wastabir, dan bersabar engkau, alaiha, akan itu sholat. Artinya bukan hanya sabar di dalam melaksanakan sholat, tapi sabar mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Biar sabar kita. Sampai kapan guru kita nyuruh anak sholat, terus nggak akan pernah berhenti. Yang namanya amar ma'ruf nggak boleh berhenti terus. Wastabir alaiha, dan bersabar alaiha, akan melaksanakan sholat, atau bersabar akan memerintahkan sholat. La nas'aluka, tidaklah kami meminta kepadamu. La nas'aluka, tidaklah kami meminta kepadamu. Rizqan, akan rizki. La nas'aluka, tidaklah kami meminta kepadamu. Rizqan, akan rizki. Nahnu, kami Allah. Nahnu, kami Allah. Narzukuka, yang memberikan rizki kepadamu. Narzukuka, yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu, dan adapun pahala. Wal aqibatu, dan adapun ganjaran atau pahala janji Allah,
Wal akibatu, dan adapun pahala janji Allah, litaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Saya nyuruh Ustadz Firman, Ustadz, tolong beliin sesuatu nih di material. Saya suruh Ustadz berangkat, Ustadz ke material. Itu Ustadz Firman berangkat karena perintah, itu sebagai bentuk ketaatan beliau, kepatuhan beliau berangkat akhirnya. Kira-kira saya yang nyuruh Ustadz Firman, begitu Ustadz Firman berangkat, saya yang nyuruh seneng nggak? Seneng. Kalau kita nyuruh kepada seseorang lalu seseorang itu berangkat karena kepatuhan, betapa senengnya yang nyuruh. Kata saya, subhanallah, Ustadz Firman udah dipandang sebagai ustadz, tapi disuruh malah berangkat ke material. Begitu Ustadz Firman datang, guru, ini permintaan yang tadi guru minta di material, yang guru pesan, ini pesanan. Begitu saya terima, saya ingat kebaikan Ustadz Firman, udah patuh dengan kepatuhannya. Lalu saya berikan, Ustadz, ini ada sedikit buat Ustadz. Allah menyuruh kepada kita untuk sholat, enggak ujuk-ujuk Allah membiarkan orang yang disuruh untuk melaksanakan sholat kecuali enggak ada akibatnya. Ketika Allah suruh manusia hamba Allah untuk menegakkan sholat, berarti Allah telah mempersiapkan pahala buat orang yang disuruh tadi. Nah ini para jamaah, artinya disitulah Allah akan datangkan rizki kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau Allah suruh kepada kita, pasti Allah sudah mempersiapkan nilai apa yang pantas buat orang-orang yang patuh kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi, begitu patuhnya Ustadz Firman disuruh, datang, nih guru, kata saya, terima kasih Ustadz. Saya langsung, nih Ustadz, ada sedikit kebaikan Ustadz. Enggaklah kita menyuruh kecuali sudah mempersiapkan apa untuk orang yang disuruh. Mudah-mudahan walaupun itu bukan jadi harapan kita, kalau Allah ingin memberikan sebuah kebaikan buat kita, itu bukan harapan kita. Yang kita harapkan tadi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah senang ridho kepada kita semua, amin. Karena kalau buat urusan pahala, buat ngebayar nikmat yang Allah kasih, nggak bakal bisa kebayar nikmat Allah Ta'ala. Nah ini firman Allah Ta'ala tadi, yang sama tadi berkaitan dengan hadis yang Nabi sampaikan ke Imam Abi Hurairah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami Allah enggak minta apa-apa kepada dirimu. Allah enggak akan pernah minta kepada hambanya. Justru kami yang akan melimpahkan rizki kepada hambanya. Wal akibatu litaqwa, dan akibat pahala janji Allah itu pasti litaqwa, buat orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke bawah, ada sedikit ulasan yang penting untuk disampaikan buat mengenai anugerah, terutama keberkahan. Biar kita semua ngaji di sini di Kopi Hitam mendapatkan nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 nih resepnya nih. Yang pertama, harus banyak komunikasi, ngobrol dengan orang tua. Jadi orang tua kalau diajak ngobrol senang. Kita ngobrol sama orang tua. Coba Bang Dawani misal punya anak nggak pernah ngobrol sama orang tua, nggak pernah curhat. Asal ngeliat Bang Dawani udah kayak ngeliat monster. Takut gitu. Kata orang tua, geblek, gue ngasih jajan gak pernah dideketin. Itu kalau orang yang komunikasi anak sama orang tua, itu senangnya luar biasa. Anak komunikasi sama orang tua, seneng. Bahkan apa yang ada kita bakal berikan kebaikan buat anak-anak kita. Jadi Ustadz kalau pengen berkah, banyak komunikasi sama ibu. Yang ada ibu, kalau yang gak ada kan orang tua bapak.
sering kunjungin orang tua, komunikasi lewat doa sama orang tua. Itu narik-narik barokah. Kalau yang jauh, jangan sampai lebih dari 3 bulan kita mengunjungi orang tua yang udah meninggal, ke kuburannya, ketengin sama kita. Bahkan kalau Pak Haji Wawan mah di Depok itu, beliau seminggu sekali, setiap hari Jumat pagi beliau datang, kunjungi terus. Itu komunikasi anak kepada orang tua itu membuat orang tua senang. Dari kesenangan orang tua itulah apa yang dipinta sama anak bakal dikasih. Kalau saking senang-senangnya, saya tuh paling seneng kalau anak ngobrol sama orang tua. Mana-mana ya, senang kita. Kalau misalnya ya curhat aja, Masya Allah gembiranya kita dicurhatin sama anak. Anak bilang begini, minta solusi ayah begini, kita ngasih jalan. Senangnya luar biasa. Yang kedua, harus banyak komunikasi sama guru. Ngobrol begini, ngobrol sama guru. Seminggu sekali, enggak seminggu sekali, sebulan sekali. Minimal natap muka guru aja. Natap muka guru, ngobrol, komunikasi. Kalau ada kesulitan-kesulitan, ada hal-hal masalah, datang kita ke guru curhat. Yang amanat mah cuman guru doang, insya Allah. Yang ketiga, yang paling disukain silaturahmi seorang hamba ke Allah Ta'ala. Curhat kita ke Allah. Allah senang dicurhatin. Jadi bukan hanya sekedar curhat sama orang tua, komunikasi sama orang tua. Bukan hanya sekedar komunikasi sama guru, tapi banyak komunikasi ke Allah Ta'ala lewat sholat. Li'anna sholata wuslatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu wuslah, penghubung, media komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Nikmat kalau udah komunikasi dengan Allah Ta'ala. Mau yang sifatnya sholat fardu ataupun dengan hal-hal yang sholatnya sunnah, komunikasi kita. Media, dan sholat mau media yang paling terbaik itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah lagi disanjung. Kayak tadi anak nyanjung orang tua komunikasi. Seneng banget orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah, Tuhan pencipta alam. Allah lagi disanjung. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Kau yang memberikan kasih sayang kepada kami. Kami bisa bergerak dengan gerakan-Mu. Kami bisa berucap. Apa yang Kau berikan ucapan kepada. Oksigen gak pernah berhenti dari Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang paling nikmat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami ibadah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Masukin tuh segala itu. Ihdinas siratal mustaqim. Curhat lagi hamba, ya Allah, coba berikan jalan kepada kami, jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat ya Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu curhatan hamba kepada siapa nih? Allah. Makanya media komunikasi yang paling nikmat kepada Allah nggak ada lagi kecuali media apaan? Media sholat. Media sholat. Kita kalau jauh sama orang tua sebel bener. Jauh sama guru, guru ada rasa hati. Tapi begitupun kita kalau jauh dengan Allah Ta'ala. Diam di muka bumi Allah, tapi malah menghindar ke Allah Ta'ala. Diberi rizki oleh Allah, tapi malah berlari dari rizki Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Nah ini para jamaah, mudah-mudahan sekali lagi Allah tambah hidayah taufik buat kita semua. Wa qala Ata'un, dan berkata Syekh Ata' al-Khurasani, bangsa Khurasani, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yasjudu, yang ia sujud, lillahi, karena Allah. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yasjudu, yang ia sujud, lillahi, karena Allah, sajdatan, dengan satu kali sujud, sajdatan, dengan satu kali sujud, fi buq'atin,
di dalam satu tempat, fi buqatin, di dalam satu tempat, min baqa'il ardi, dari tempat bumi, min baqa'il ardi, dari tempat bumi, illa kecuali syahidat, bersaksi ini bumi, illa kecuali syahidat bersaksi ini bumi, lahu kepada si abdi, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wabakat dan menangis ini bumi, wabakat dan menangis ini bumi, alaihi akan abdi, wabakat dan menangis ini bumi, alaihi akan abdi, akan hamba, yauma yamutu, di hari yang ia mati, yauma yamutu, di hari yang ia mati. Nah, kata Imam Atha Al-Khurasani, tidaklah dari seorang hamba yang sujud untuk Allah dengan satu kali sujud di dalam satu tempat yang ada di muka bumi ini, kecuali bumi menyaksikan kepada hamba tersebut yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Bumi nyaksiin, kata bumi, ya Allah, dulu jidat, telapak tangan, dengkul, kedua dengkul, dan kedua telapak kakinya sujud di hadapan aku, ya Allah. Kata bumi nyaksiin. Makanya kenapa kalau orang sholat suka pindah-pindah antarnya, bis sholat fardu selesai, tas sholat sunat, apalagi pindah lagi. Karena setiap perpindahan kita dari satu sujud ke sujud yang lain, itu besok di hari kiamat jadi saksi. Nanti tuh tanah, bumi jadi saksi, lapor ke Allah, ya Allah, saya satu tempat yang pernah dipakai sujud, saya satu tempat yang dipakai sujud. Jadi kalau kita sholat jangan satu tempat doang, pindah lagi, biar satu tempat yang lain apa nih, nyaksiin kita di hari kiamat. Terus apalagi kalau nambah banyak sholatnya, kalau duha kan ada yang 2 rakaat, ada yang 8 rakaat, habis 2 rakaat terpindah lagi. Terus biar setiap tempat buk'ah tadi, pekarangan-pekarangan halaman bumi, jadi saksi besok di hari kiamat. Terus bagaimana tuh? Tempat yang di Pulau Gadung, tempat yang di Bogor kita, tempat yang di Pamijahan, tempat yang di Tasik, yang dipakai sujud sama kita. Begitu kita meninggal, ngejerit semuanya itu. Tempat-tempat yang pernah kita pakai sujud, wabakat alaihi yauma yamutu, itu tanah yang pernah kita pakai sujud, menangis di hari kematian kita. Ya Allah, apa kata tanah? Ya Allah, dia nggak sujud lagi di saya, dia libur sujud lagi di saya, ya Allah. Nangis. Di hari kiamat bakal menyaksikan, dan ketika kematian kita, itu tanah akan menangis karena meninggalnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini para jamaah, mudah-mudahan ada manfaat berkah buat kita semua. Ini sekedar tentang urusan ibadah salat kita, dan terus Ustadz Firman memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bernilai dan berharga, sehingga dengan penghargaan ilmu menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baraka al-Fatihah.